Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya nih Unix di podcast Rumah Unix. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar pernikahan. Yang namanya pernikahan, baik pernikahan yang baru setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun maupun yang sudah puluhan tahun, biasanya akan dilanda cobaan-cobaan. Nah, cobaan-cobaan itu terkadang bisa menggoyahkan keutuhan rumah tangga. Nah, ternyata untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjalani sebuah keluarga yang harmonis, ternyata itu juga ada tips-tipsnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips-tips untuk agar pernikahan bisa awet langgeng hingga akhir hayat. Nah, jangan lupa kalian saksikan video ini sampai akhir agar kalian bisa mengambil manfaat dari tips-tips yang akan saya sampaikan. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, saya akan membahas tips-tipsnya agar pernikahan bisa langgeng dan juga awet. Tips-tipsnya itu ada 8. Yang pertama mengatakan dan menyatakan I love you. Bilang kata-kata I love you itu bisa membangkitkan dan bisa membuat rumah tangga, membuat hubungan suami istri lebih bergairah, lebih hangat. Yang namanya kata-kata cinta itu mungkin ada sebagian orang yang sulit untuk mengungkapkannya, tapi itu bisa dilatih setiap hari, apalagi terhadap pasangan. Yang namanya kita sudah sama pasangan kan sudah tidak ada lagi tuh yang namanya ditutup-tutupin atau malu gitu. Terus katakanlah I love you dalam setiap momen, dalam setiap waktu, dalam setiap hari. Nah, misalnya nih contohnya bangun tidur, maka bangun tidur kalian bisa mengucapkan I love you kepada pasangan kita. Misalnya suami kepada istri, istri kepada suami. Terus ketika misalnya sedang video callan, kalian bisa mengakhiri obrolan kalian dengan mengatakan I love you. Terus yang terpenting ketika mau beranjak tidur, nah itu adalah momen-momen manis, momen-momen romantis. Sebagai penutup hari, kita ucapkan I love you kepada pasangan kita. Wow. Lalu yang kedua adalah berikan kecupan dan juga pelukan lembut kepada pasangan kita. Tadi kan kita sudah menunjukkan secara verbal ya, kita mengucapkan kepada pasangan kita. Nah, yang kedua ini di tips yang kedua ini lebih ke perbuatan. Jadi misalnya kita mau bangun tidur, kita mengecup kening pasangan kita. Terus ketika misalnya ingin beranjak pergi bekerja atau beraktivitas, kita mengecup kening pasangan kita. Atau satu lagi tuh, momen yang seperti tadi saya sudah sebutkan di awal, momen ketika hendak pergi tidur, kita menutup hari kita dengan mengatakan I love you dan juga mengecup kening pasangan kita dengan penuh kehangatan dan kelembutan. Nah, juga dengan pelukan hangat. Nah, tips kedua ini sangat ampuh sekali nih untuk mencairkan suasana, untuk membuat pasangan kita semakin hari semakin mencintai kita. Lalu tips yang ketiga adalah sempatkan untuk berbincang-bincang santai kepada pasangan kita. Yang namanya komunikasi itu harus dibangun setiap hari. Jadi sempatkanlah berbincang-bincang santai kepada pasangan kita sebagai pelepas penat, memberikan ruang diskusi juga kepada kita nih pasangan-pasangan. Misalnya nih sang istri mungkin dia lelah beraktivitas di rumah, mungkin dia lelah atau dia misalnya punya permasalahan, ada
moodnya tidak nyaman, itu bisa tuh ketika di malam hari sebelum kita menjelang tidur, kita ngobrol-ngobrol santai, terus kita mendengarkan keluhan-keluhannya. Begitupun istri, kita ajak ngobrol santai sang suami, kita tanyakan bagaimana pekerjaannya hari ini, apa yang terjadi. Jadi kan istilahnya membuka keterbukaan satu dengan yang lain, jadi membuat komunikasi menjadi tambah lancar. Lalu yang keempat adalah kita bermanja-manja ria. Nah, ternyata bermanja-manja ria itu juga penting loh. Ternyata penting. Kenapa bisa penting? Terkadang kan ada pria-pria yang nggak suka gitu ngelihat perempuan manja. Tapi ternyata bermanja-manja ria itu penting. Misalnya ketika kita hendak tidur, kita bercanda-canda, bersenda gurau, terus mengungkapkan gombal-gombal manis, bermanja-manja, atau kita melibatkan pasangan kita untuk hal-hal kecil. Misalnya nih, seorang istri meminta pertolongan suami untuk misalnya mengangkat galon, terus misalnya untuk menutup pagar, terus memasang gas. Hal-hal kecil seperti itu tuh bisa kita limpahkan kepada pasangan kita nih, kepada suami, agar suami sadar bahwa dan agar suami mengetahui ternyata kehadiran saya itu sangat dibutuhkan di rumah. Nah, itu adalah tips yang keempat. Nah, sekarang adalah tips yang kelima. Tips yang kelima adalah menahan emosi ketika pasangan kita sedang marah. Yang namanya kita sebagai makhluk individu, terkadang kita suka terjadi gesekan terhadap orang lain gitu. Entah misalnya di tempat bekerja atau di sekitaran rumah, itu misalnya ada sedikit konflik. Nah, ketika misalnya permasalahan itu terbawa sampai ke rumah, misalnya membuat pasangan kita menjadi sedikit emosi, maka kita harus menahan diri agar tidak semakin memancing perselisihan. Misalnya ketika suami kita nih sedang emosi, maka sebaiknya kita diam, terus kita berikan kebebasan untuk suami kita menyelesaikan atau berpikir sambil kita sajikan makanan atau minuman hangat kesukaan dia untuk merilekskan pikirannya, kesetresannya dan ketegangannya. Lalu yang keenam adalah menyelesaikan semua permasalahan baik besar ataupun kecil. Nah, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa selesaikanlah permasalahan walau sekecil apapun. Nah, ketika menyelesaikan permasalahan, sebaiknya selesaikanlah permasalahan itu atau diskusikanlah permasalahan itu dengan kepala dingin. Ketika kita ingin mengajak berbicara, ingin berniat menyelesaikan permasalahan kepada pasangan kita, maka kita tanyakan dulu, bagaimana kondisi kamu hari ini, apakah nyaman untuk saya ajak berdiskusi. Nah, jadi ketika dua-duanya siap menyelesaikan permasalahan, ketika dua-duanya sudah mampu berpikir dengan jernih, dengan kepala dingin, insya Allah permasalahan yang sedang dihadapi saat itu bisa diselesaikan dengan bijaksana, dengan kepala dingin, dan juga tidak dengan emosi. Dan ketika misalnya kita menghadapi suatu permasalahan yang menurut kita dan pasangan kita sangat rumit sekali, terus kayaknya kita tidak memiliki solusi, maka sebaiknya ketika itu sudah kita rasakan seperti itu, maka sebaiknya kita meminta pertolongan kepada orang lain atau keluarga yang kita nilai dewasa, terus mampu memberikan solusi, terus juga mampu memberikan saran-saran yang tidak menyudutkan satu dengan yang lain. Ya seperti itulah, kita diskusikan dengan kepala dingin. Lalu yang ketujuh adalah jangan mudah curiga terhadap pasangan. Wah, ternyata
memberikan ruang kepada pasangan kita untuk menyalurkan hobi-hobinya. Dan terkadang kan yang namanya kita ketika pasangan kita terlalu asik dengan hobinya, akhirnya menimbulkan kita rasa ketidaknyamanan dan rasa curiga. Wah, jangan-jangan nih orang nih main futsal dulu, mau ketemu sama cewek nih. Jangan-jangan nih dia ke tempat gym dulu. Jangan-jangan di sana ada cewek cantik. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang bisa merusak dan menggerogoti hati kita menjadi tidak percaya sama pasangan kita. Dan ketika kita sudah merasa ada rasa ketidakpercayaan kepada pasangan kita, sebaiknya kita utarakan dan kita tanyakan langsung kepada pasangan kita. Jangan sampai kita mencari informasi dari orang lain, khawatir nanti ada orang-orang lain yang tidak menyukai tentang kehidupan rumah tangga kita, akhirnya kita terhasut lah tuh omongan orang-orang. Jadi sebaiknya sampaikan kepada pasangan kita, lalu kita memberikan ruang untuk suami kita, untuk pasangan kita menyalurkan hobinya dan diskusikan. Lalu yang kedelapan adalah saling menguatkan, terus saling merangkul, terus kembalikan tujuan kita dulu itu, kenapa kita memilih pasangan ini, kenapa kita ingin menikah dengan ini. Jadi kembalikan lagi tujuan pernikahan kita. Yang namanya kita berumah tangga pasti diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Masing-masing rumah tangga, masing-masing keluarga akan Allah uji, akan diberikan ujian sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Nah, ketika kita sudah merasa kita dilanda atau sedang diterpa suatu ujian yang kita rasa berat, terus yang akhirnya memicu yang berdampak memicu terjadinya perpisahan dan perceraian, maka coba kita diskusikan kepada pasangan kita, apakah rumah tangga kita masih bisa diselamatkan, apakah kita masih bisa memperbaiki satu dengan yang lain, apakah kita bisa meredakan ego dan emosi kita agar kita kembali kepada tujuan awal kita, menikah untuk apa. Nah, momen-momen seperti itu, jadi kita perlu yang namanya diskusi kepada pasangan kita, menjalin komunikasi, terus keterbukaan, terus mengembalikan lagi momen-momen tujuan-tujuan kita dalam berumah tangga. Terus sudah gitu juga kita kembalikan lagi kepada pasangan kita bangkitkan lagi rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada pasangan kita. Walaupun yang namanya kita berumah tangga, ketika kita diterpa suatu permasalahan, terkadang bisa mengikis rasa sayang kita, rasa cinta kita, rasa kepercayaan kita. Nah, tetapi ketika permasalahan itu masih bisa diperbaiki, maka kita diskusikan kepada pasangan kita. Tetapi kalau misalnya permasalahannya sudah berhubungan dengan kekerasan, terus berhubungan dengan perselingkuhan, maka kita bisa selesaikan dengan cara bijaksana. Nah, itu dia 8 tips yang bisa kalian praktekkan, yang bisa kalian coba. Semoga tips-tips yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita mampu menjalani hari-hari kita bersama pasangan kita. Kita saling mencintai, saling menyayangi, saling menguatkan dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah menonton video Ning Unix. Jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa untuk kalian like, pencet tombol like, jangan lupa kalian komen. Kalau kalian mempunyai permasalahan atau ide topik yang ingin saya bahas, kalian bisa kirim, kalian bisa komen di setiap video-video saya. Bisa request tentang topik-topik yang ingin kalian request kepada saya. Jangan lupa untuk share semua video-video Ning Unix. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan saya akan
berusaha untuk menyajikan video-video bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.